Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini saya akan membawakan renungan berdasarkan bahan MTPJ Sinode Gemim tanggal 15 sampai 21 September dengan bacaan Alkitab terdapat dalam Efesus pasal 4 ayat 1 sampai ayat 16 yang berkata demikian. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu, aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, pada hakikatnya gereja adalah ciptaan dan milik Allah untuk mempermuliakannya. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran gereja di tengah-tengah dunia ini bukan tanpa tujuan, melainkan Allah memiliki visi atau tujuan yang khusus. Berkenaan dengan arti kata gereja, Louis Berkhof menuliskan bahwa dalam Perjanjian Baru, istilah eklesia berasal dari kata ek dan kaleo, yang artinya memanggil keluar. Hal yang sama dijelaskan oleh Dieter Kuhl bahwa istilah gereja berasal dari bahasa Yunani eklesia yang berarti dipanggil keluar, yaitu orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, atau orang-orang yang telah berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah. Jadi gereja merupakan persekutuan orang-orang kudus, yaitu suatu persekutuan orang yang percaya dan disucikan di dalam Kristus serta disatukan dengan Dia sebagai kepala. Dengan demikian, gereja berada di dalam rencana kekal Allah, karena gereja merupakan orang yang dipilih sesuai dengan kehendak dan rencana Allah. Gereja memiliki tanggung jawab yang sangat penting, yaitu pembinaan kepada seluruh warga jemaatnya.
Jika gereja melalaikan tanggung jawab ini, maka jangan menyesal jika iman anggota jemaat tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan dan menjadi mangsa empuk bagi serigala-serigala ganas di sekitarnya. Warga gereja sangat membutuhkan pembinaan karena merekalah yang akan mengajarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak mereka atau generasi muda di bawahnya agar mewarisi iman dan keteladan para pendahulunya. Dan ini tidak terlepas dari peran pemimpin atau pelayan Tuhan dalam gereja. Namun sangat disayangkan banyak pelayan gereja meninggalkan prinsip kepemimpinan Alkitabiah. Selain itu juga, masalah dalam gereja bukan hanya karena pemimpin atau pelayan yang tidak melayani, tetapi karena anggota jemaat hanya datang untuk dilayani dan tidak diperlengkapi melakukan pelayanan. Maka dengan latar belakang masalah inilah, Gereja Masih Injil Minasa mengangkat tema di sepanjang minggu ini, yaitu memperlengkapi orang kudus bagi pembangunan tubuh Kristus. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, menurut Rasul Paulus, pemimpin-pemimpin dan pelayan-pelayan itu memang penting dan menentukan. Oleh karena itu, dalam Efesus pasal 4 ayat 11, Paulus mengatakan, "Dan ialah," artinya Tuhan sendirilah, "yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar." Gereja perlu mempunyai cukup pendeta. Gereja perlu mempunyai cukup pelayan-pelayan Tuhan. Gereja perlu mempunyai cukup pegawai gereja. Gereja perlu mempunyai cukup pimpinan komisi-komisi. Dan Tuhan sendirilah yang menyediakan itu dan memberikan itu. Ada perbedaan yang amat besar antara restoran dan gereja. Tanpa koki, sebuah restoran tidak akan bisa jalan atau tutup. Tetapi tidak demikian halnya dengan gereja. Hidup sebuah gereja tidak boleh bergantung dan tergantung pada pendeta atau siapa saja. Alkitab menyaksikan bahwa Tuhan sendirilah yang menyediakan para petugas gerejawi, rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, guru, dan sebagainya. Tetapi untuk apa? Efesus 4 ayat 12 Paulus mengatakan, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Apa artinya? Itu berarti bahwa pendeta atau pelayan-pelayan atau siapa saja tidak boleh memonopoli pekerjaan atau pelayanan, sehingga begitu mereka tidak ada, maka pekerjaan dan pelayanan tidak dapat berjalan. Memang enak mempunyai pendeta yang amat rajin melakukan semuanya, khotbah, melawat, pastoral, rapat, sampai menyusun warta gereja. Semuanya dia, jemaat tinggal terima jadi, terima beres. Pendeta seperti itu kita puji sebagai pendeta yang hebat. Ada yang mungkin berkata, buat apa kita bayar kalau kita mesti kerja juga, begitu bukan? Tetapi firman Tuhan mengatakan tidak. Pendeta yang seperti itu justru tidak menjalankan tugas pokoknya dengan baik. Tugas pokok itu adalah memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Artinya, tugas paling penting seorang rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, guru, bukanlah untuk mengerjakan semua pekerjaan atau pelayanan, melainkan untuk memampukan semakin banyak orang, semakin banyak warga jemaat untuk melakukan pekerjaan atau pelayanan itu. Pendeta yang berhasil menurut Alkitab bukan pendeta yang rajin mengerjakan sendiri semua pekerjaan dan pelayanan,
melainkan pendeta yang mampu membina, mendorong dan memperlengkapi sebanyak mungkin anggota jemaat untuk melayani. Pendeta yang baik misalnya bukanlah pendeta yang mampu melawat semua anggota jemaat, melainkan pendeta yang mampu mengatur, mendorong, memampukan sehingga semua anggota jemaat itu saling melawat satu sama lain. Tentu saja ada pekerjaan atau pelayanan yang memang hanya dapat dilakukan oleh para pendeta. Tetapi pekerjaan-pekerjaan atau pelayanan-pelayanan yang dapat dikerjakan oleh orang lain haruslah dibagikan kepada orang lain. Banyak orang kagum kepada gerejanya Koyonggi di Korea Selatan yang konon anggotanya belasan ribu orang. Apa rahasianya? Ya, salah satunya adalah karena Koyonggi memang pendeta yang hebat. Tetapi bukan itu kunci suksesnya. Kunci suksesnya adalah karena ia berhasil membuat anggota jemaatnya aktif sampai yang mengatur parkir pun adalah anggota-anggota jemaat. Dan anggota-anggota jemaat itu tidak mengomel dengan berkata, dia kan sudah dibayar mahal, kenapa kita mesti kerja juga? Tidak. Malah mereka bersyukur karena mereka diberi tanggung jawab dan kesempatan untuk merasakan bahwa gereja itu betul-betul milik mereka. Jadi ada rasa memiliki. Kalau restoran kurang koki, tentulah harus tambah koki. Tetapi kalau di gereja tidak boleh. Ada gereja yang sudah punya 4 pendeta, masih ingin tambah 2 lagi jadi 6. 6 kurang, tambah lagi jadi 8. Kalau begitu polanya, kita harus khawatir. Nanti gereja yang repot mengurus para pendetanya, bukan sebaliknya. Memang ada yang khusus harus dikerjakan oleh para pendeta, karena tugas ini sulit dikerjakan orang lain. Di samping membina sebanyak mungkin anggota jemaat agar mampu mengerjakan tugas-tugas pelayanan, dalam Efesus pasal 4 ayat 13 Paulus mengatakan, tugas membina anggota-anggota jemaat agar semua anggota jemaat mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Itulah yang dimaksudkan oleh Paulus dengan membangun tubuh Kristus dalam ayat 12. Membangun tubuh Kristus itu bukanlah terutama membangun gedungnya atau organisasinya supaya makin besar, makin banyak, makin kaya, makin megah. Saya tidak mengatakan itu adalah salah, tetapi yang paling penting dalam membangun gereja menurut Paulus adalah membangun iman jemaat. Apa ukurannya untuk mengatakan bahwa iman kita semakin dewasa? Rasul Paulus memberikan 2 ukuran. Yang pertama dalam ayat 14, kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Itu ukuran iman yang tumbuh makin dewasa. Tidak mudah terombang-ambing oleh rupa-rupa angin pengajaran. Kita tahu di luar sana ada 1001 macam pengajaran yang membuat kita bingung dan bertanya-tanya. Memang rasa bingung itu wajar, bertanya-tanya itu wajar, tetapi saya harap jangan sampai membuat kita terombang-ambing. Janganlah membuat kita mudah diombang-ambingkan, karena kita tidak tahu lagi apa yang benar dan apa yang salah. Sedangkan dalam ayat 15 memberikan ukuran yang kedua, yang lebih positif, yaitu tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi apa ukuran keberhasilan seorang pemimpin atau pendeta atau pelayan Tuhan? Jawabnya adalah, apakah mereka berhasil membina jemaatnya
sehingga jemaat terus berpegang teguh kepada Kristus dan bertumbuh ke arah Kristus? Apakah jemaat sebagai keseluruhan semakin menjadi jemaat yang dikehendaki Kristus? Apakah jemaat sebagai pribadi terus bertumbuh sekalipun secara lambat laun semakin dekat kepada Kristus? Semakin mirip dengan Kristus? Apakah Kristus semakin mempunyai makna bagi hidup jemaat? Apakah saudara semakin mau bergantung kepadanya, semakin setia kepadanya, semakin taat kepadanya, semakin mempercayakan diri kepadanya? Saya tidak bertanya, apakah Anda sudah sempurna dengan iman Anda? Sebab tidak ada yang bisa sempurna. Yang saya tanyakan adalah, apakah Kristus semakin mempunyai arti dalam hidup Anda? Hari ini lebih baik daripada kemarin? Semoga demikian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.